Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Hah, pakai pengaman? Dia nggak mau. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Hah, pakai pengaman? Dia nggak mau. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang dilontarkan? Apa aja. Ada bukti chatnya masih nggak mungkin? Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di delete account-nya sama dia. Kalau dia Kalian perhatikan ini kan? Nah, itu adalah perubahan fisik guys. Karena melahirkan, lifestyle-nya dia, mungkin makan banyak, tidak olahraga, kurang tidur, bisa aja jadi gemuk, dan makanan sembarangan dan sebagainya. Banyak faktor orang bisa menjadi berubah secara fisik guys. Nah, jadi kalau kita mau cantik, ya kita harus berusaha untuk menjaga badan kita agar stabil ya. Tapi ini katanya dia baru melahirkan anak kedua dari suami yang baru ini. Tapi yang saya pertanyakan guys, kenapa sudah punya suami tapi meributkan masalah yang dengan Pak RK? Itu harga diri suaminya dikemanain? Aduh, bingung saya. Apa karena kurang duitnya ya dari suami ini gitu? Sampai benar-benar menurunkan harga diri dia dengan mengorek-ngorek masa lalunya gitu loh. Ininya kemana? Saya nggak habis pikir loh, secara psikologis sebagai seorang ibu dari 2 orang anak, mungkin dari suami yang berbeda, kok nggak mikir gitu loh perkembangan anak itu kalau diungkapkan dengan rasa yang begitu luar biasa aibnya, kok nggak ada rasa malu gitu loh, mengeluarkan aib, melontarkan aib, membuka aib semuanya gitu. Mudah-mudahan perkembangan psikologis anaknya baik-baik saja ya guys. Tapi yang jelas, ini jejak digital itu nggak bisa dihapus. Jadi mau gimana pun juga, anak akan tahu dengan sendirinya apa track record seorang ibu gitu. Tapi ingat ya, sebagai suami Anda yang baru, please kasih tahu istri Anda bagaimana menjaga harkat dan martabat dia sebagai seorang ibu dan sebagai istri Anda. Ini untuk suaminya ya. Saya bicara di sini untuk suami yang mengganggu rumah tangga RK ini, oke? Gimana guys menurut Anda? Saya speechless mau ngomongin apa lagi. Untuk kalian semua saya ingatkan bahwa laki-laki kalau melihat wanita itu hanya melihat oleh matanya, hatinya nanti nomor 2. Jadi tampilan fisik itu penting. Kalau dibilang, oh yang penting inner beauty, untuk laki-laki nggak gitu guys. Yang penting tampilan dulu tuh di awal, baru dia mau lihat bagaimana hatinya, bagaimana ininya, maunya itunya, ininya segala macam. Yang pertama yang mereka lihat adalah tampilan awal, adalah performanya, penampilannya. Oke? Salam, kita gading. Kabar terbaru, Lisa Mariana kembali membuat heboh saat melakukan konferensi pers. Bagaimana tidak, ia dengan belak-belakan membongkar semua perjalanan asmaranya dengan Ridwan Kamil. Didampingi oleh para kuasa hukumnya, Lisa Mariana menyebutkan jika hubungannya dengan Ridwan Kamil murni pacaran suka sama suka. Lisa juga mengatakan 1 kali bertemu selama 2 malam dan 3 kali main. Lisa Mariana klaim 3 kali berhubungan badan dengan Ridwan Kamil. Lisa Mariana juga mengaku masih ting-ting saat berhubungan dengan Ridwan Kamil. Bahkan dia mengatakan dengan Ridwan Kamil tidak pernah hubungan dengan lelaki manapun. Lisa Mariana juga menyebutkan jika tindakannya saat ini semata-mata untuk menuntut hak sang anak dari ayah kandungnya. Sama suka. Jadi harusnya kan kesepakatan 2 belah pihak. Nah, kalau aku melihat sih ini memang maaf, suka sama suka dan memang terjadi perselingkuhan. Kalau sampai terbukti, sangat merugikan si cowok. Karena berakibat bukan hanya tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ganti rugi, warisan. Hati-hati loh. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak
di luar hubungan nikah, kalau bisa dibuktikan DNA-nya sama, haknya warisannya penuh sama dengan anak sah. Kalau si istrinya sama si suami pintar, bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar, yaudah deh, gue laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai. Ya kan, karena kalau udah tersangka kan, di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan. Bisa juga begitu. Lisa Mariana mengaku bahwa hubungannya dengan Pak RK itu berlangsung selama 3 hari 2 malam di Palembang. Sehingga 2-3 minggu kemudian dicek ternyata Lisa Mariana hamil. Itu adalah pengakuannya di konferensi pers yang dilakukan hari ini tanggal 11 April 2025. Justru di hari yang sama, hari ini, hari Jumat 11 April 2025, ketika Lisa Mariana melakukan konferensi pers, akun Pak Ridwan Kamil memunculkan 2 postingan berikut ini. Eng ing eng, kami kembali kawan, Ridwan Kamil, tanggung jawab jangan lari. Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan kami. The right time. Nah, kira-kira siapa yang melakukan ini guys? Apakah benar ini Pak Ridwan Kamil yang memposting atau tim dari Pak Ridwan Kamil? Atau kalian percaya bahwa akun Pak Ridwan Kamil dihack? Jika akun Pak Ridwan Kamil dihack, kira-kira siapa yang menghacknya ya Besti? Semoga Pak Ridwan Kamil bisa segera mengecek akunnya dan kemudian dilaporkan aja Pak ke Cyber Polri biar tahu siapa yang menghack akun Bapak. Menurut kalian, itu postingan dari Pak Ridwan Kamil atau timnya? Atau apakah akun Pak Ridwan Kamil di Instagram itu dihack? Semakin klarifikasi, semakin kita bertanya-tanya gitu ya. Klarifikasi bukan jelas, semakin bertanya-tanya nih gue nih. Maksudnya gini Pak, ini kan katanya fitnah keji bermotif ekonomi, yang dimana pembahasannya itu cuma 1 kali pertemuan membahas mengenai beasiswa. Tolong di-spill gitu loh Pak, ini beasiswa apa gitu, karena ini bahaya banget dan serem banget. 1 kali pertemuan langsung bisa ngeklaim punya anak Pak. Itu beasiswa seperti apa Pak? Hashtag beneran bertanya dan juga pengen beneran menghindari gitu ya, karena di beasiswa bahaya banget gitu kan. Kebetulan gue masih kecil jadi nggak paham hal-hal kayak gini, 2 tahun 5 bulan lah usia gue. Lalu Pak ya, mengenai bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan tuh Pak, boleh di-spill nggak sih Pak? Apa sih itu Pak? Karena kita semua bertanya-tanya di sini dan kita masih percaya dengan Bapak gitu. Karena bapaknya juga sudah menggunakan tim hukum gitu kan ya. Semoga masalah ini cepat selesai dan juga fitnahnya itu beneran fitnah gitu ya Pak. Dan please banget dikasih tahu gitu ya, itu beasiswanya apa Pak? Saya pengen menghindari beasiswanya Pak. Takut Pak 1 kali ketemu bahas beasiswa bisa ngaku punya anak. Dan yang terakhir gitu ya, karena sudah lebaran, mohon maaf lahir batin juga ya Pak ya. No hard feeling di sini, tapi cuman kayak mengeluarkan opini saja. Oke? Peace, love and gaul. Dan akhir kata gitu ya Pak, kan mohon maaf lahir batin gitu ya. Gue juga pengen mohon maaf lahir batin. Ini no hard feeling ya Pak, tapi serius penasaran aja dengan beasiswanya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and gaul. Semoga masalahnya cepat selesai. Apa hukumnya jika benar tuduhan terhadap Ridwan Kamil menzinahi dan melahirkan seorang anak Lisa Mariana ini menurut pengacara Kalimantan? Simak selengkapnya. Sahabat pengacara Kalimantan, dimanapun Anda berada ya, ada isu seorang politikus ya menjinahi, ada isu, diterpa isu seorang politikus menjinahi seorang selebgram ya, seorang seleb ya, intinya seperti itu. Dan isunya itu adalah dia memiliki dan melahirkan seorang anak ya. Sekarang yang jadi pertanyaan sekarang, apakah anak di luar pernikahan, di luar perkawinan atau anak zina, apakah mendapatkan hak, pertanyaannya ya, apakah mendapatkan hak atau pertanggungjawaban dari ayah biologisnya kepada anak biologis tersebut. Jika itu nanti dites DNA ya, jika itu dites DNA dan benar itu anak biologisnya, apakah anak biologisnya itu mendapatkan hak? Nah, oke. Biar saudaraku ketahui, kita sama-sama baca saudaraku ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU strip
8 Romawi strip 2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, ya. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ayah biologis dari anak jinah tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Nah, itu saudaraku ya. Jadi intinya itu adalah ayah biologis tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oke. Jadi ini sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi bahwa apapun walaupun itu adalah pernikahan di luar perkawinan atau jinah, hasil jinah, namun ayahnya berkewajiban untuk menafkahinya, saudara-saudaraku ya. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah anak itu adalah korban, saudara-saudaraku. Anak itu korban. Yang salah itu siapa yang salah, saudaraku? Bayangkan. Anak itu korban itu dia tidak tahu menahu, saudara-saudaraku. Tapi anak, bagaimana perlindungan anak? Inilah yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimana anak diakomodir, dilindungi atas apa yang dilakukan ayah biologisnya dengan ibunya, saudara-saudaraku. Jadi jelas haknya ya. Siapapun ya, anak di luar pernikahan atau anak zina itu memiliki hak ya, harus dilindungi. Dia tidak mengenal, dia seorang korban, maka wajiblah dilindungi. Walaupun perbuatan ayahnya dan ibunya sudah tidak benar, saudaraku, tapi apapun anaknya harus dilindungi. Salam dari kami, pengacara Kalimantan, luar biasa ya. Terima kasih. Ridwan Kamil mengatakan akun Instagramnya kena retas atau hack ya. Akun tersebut mengunggah foto narasi eng-ing-eng dan menyinggung soal tanggung jawab. Selain itu ada unggahan lain dengan latar belakang bertulisan hitam "Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami". Dalam unggahan tersebut dituliskan juga caption "The right time". Pengacara Ridwan Kamil sementara mengatakan peretasan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Dia mengatakan kliennya tidak bertanggung jawab atas unggahan terbaru tersebut.